sini saja. Assalamualaikum. Kabar Pak Iman. Bismillah. Ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla, dengan taufiknya kita bisa hadir kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini adalah awal siang yang baik seorang muslim mengawalinya dengan ibadah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam seluruh aktivitas kita dan bimbingnya, mengarahkannya kepada hal yang lebih baik. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita sedikit masuk membahas persoalan teknis dalam pembahasan puasa atau fikih puasa yang kita ambil atau bacakan dari kitab yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqh fid Din. Ini kitab yang membahas persoalan fikih karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang menonjol dalam bidang tafsir ya, dan juga bidang-bidang yang lainnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, kembali saya ingatkan diri saya dan seluruh jamaah untuk mengingat satu kalimat yang singkat terkait dengan bagaimana seorang mempersiapkan diri sebelum masuknya Ramadan. Ini kalimat yang disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Amir bin Qais rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah orang yang memperbaiki dirinya sebelum masuknya Ramadan. Yang berisyarat bagi kita betapa pentingnya kita mengkondisikan diri sebelum masuknya Ramadan. Nah, mengislah diri, memperbaiki diri, mensucikan diri, itu alamat keberuntungan seorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan bulan mulia, maka hendaknya seorang itu menghiasi dirinya, membersihkan dirinya untuk menyongsongnya, karena sesuatu yang mulia hanya untuk sesuatu yang mulia. Kan begitu? Sesuatu yang mulia akan disebadankan, disandingkan, dibersamakan dengan sesuatu yang mulia pula. Nah, karena itu Nabi pernah mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu bersama dengan agama temannya. Kemuliaan Ramadan itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang mulia dan mengkondisikan dirinya untuk meraih kemuliaan.
Dan itu Amir bin Qais tadi mengingatkan perkara itu. Beruntung orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya sebelum masuknya Ramadan. Terutama pengkondisian hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kita salahat jasadu kullu. Jika itu baik, maka seluruh menjadi baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Jika sekerat daging itu rusak semuanya. Kemudian kata Nabi, ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah hati. Ya sekalian, setidaknya ada 3 perusahaan hati yang harus kita antisipasi. Harus kita jaga hati kita dari 3 hal ini. Yang pertama adalah, dan ini yang paling pokok, ketergantungan hati kepada selain Allah. Ini yang pertama. Hati condong bersandar kepada selain Allah. Dari sini muncul berbagai macam persoalan kehidupan. Banyak orang stres, banyak orang putus asa, banyak orang bingung, banyak orang yang tidak tenang dalam hidup. Ini kenapa? Dia bersandar kepada sesuatu yang lemah. Ya kan? Semua makhluk lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antumul fuqara ila Allah." Kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Yang kaya, yang mampu, yang kuasa hanya Dia. Maka siapa yang bersandar kepada selain Allah, hidupnya rapuh. Bersandar kepada sesuatu yang lemah, maka dia akan jatuh. Tapi bersandar kepada yang maha kuat, Allah SWT, itulah kemandirian yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Seorang bersandar kepada Rabbnya Allah SWT. Bahkan seorang muslim tidaklah boleh dia bersandar kepada dirinya sendiri, termasuk dalam segala hal. Meraih kebaikan, meraih kesuksesan, menghindar dari keburukan, yang bisa mewujudkannya hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, janganlah Engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri. Janganlah Engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Walaupun hanya sekejap mata. Ini artinya apa? Betapa pentingnya seorang itu mengkondisikan hatinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makhluk. Bukan dengan makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan membantu dia memperbaiki hubungannya kepada makhluk. Kan begitu. Siapa yang hanya memperbaiki hubungannya kepada Allah, kepada makhluk, lalu dia rusak, dia sia-siakan hubungannya kepada Allah, maka di suatu saat nanti hubungan dia kepada makhluk akan rusak, sebagaimana rusaknya hubungannya dia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dikokohkan sebelum masuknya Ramadan. Yang kedua, kerusakan jiwa yang kedua disebabkan karena apa? Disebabkan karena rusaknya apa itu? Hati yang didominasi oleh al-ghadab, kemarahan. Kemarahan ini melahirkan kezaliman kepada makhluk. Berbuat zalim. Berbuat zalim kepada orang. Orang yang berbuat zalim kepada orang lain, pada dasarnya dia telah menutupi hatinya, merusak jiwanya, menggelapkan hatinya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Bagaimana kita bisa mendapat cahaya sementara kita berbuat kegelapan? Bagaimana bisa merasakan tenangnya, terangnya, cahaya Ramadan sementara kita sendiri gelap? Kan begitu? Ilustrasinya, seterang apapun matahari, secerah apapun matahari pada hari itu, namun ketika kita mengkondisikan mata untuk tidak melihat matahari itu, anggaplah kita masuk di tempat yang gelap, anggaplah kita menggunakan kacamata ribing, anggaplah kita menutup mata kita, maka terangnya matahari tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena kita mengkondisikan diri kita tidak bisa melihat terangnya matahari. Kemuliaan Ramadan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk menggapai kemuliaan. yakni orang-orang yang membersihkan dirinya dari kezaliman, ya kan? Berbuat zalim kepada makhluk, ya kan?
termasuk banyak orang tidak sadar bahwa banyak orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Ya kan? Banyak orang tidak menyangka bahwa dirinya telah dia zalimi sendiri. Apa bentuk kezaliman seseorang terhadap dirinya? Ketika dia melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat sebenarnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal itu bahwa setiap anak cucu Adam melakukan satu dosa, maka satu titik hitam yang menempel di hatinya. Ini jemaah. Satu dosa. Bukan dua dosa, bukan tiga dosa, satu dosa. Apapun bentuk dosa itu, berdosa sangat banyak. Ada dosa yang dihasilkan dari lisan, ada dosa yang dihasilkan dari keyakinan-keyakinan yang salah, ada dosa yang terhasilkan dari perbuatan-perbuatannya tubuh. Satu dosa saja dilakukan, maka satu titik hitam menempel di hati. Ketika anak Adam beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka hatinya akan bersih dan mengkilat. Tapi ketika justru dia menambah dan menambah dosa itu, maka hatinya akan gelap dan dia akan seperti cangkir yang terbalik. Kalau cangkir sudah terbalik, ya mas sekalian, nasihat apa yang bisa masuk? Ini dia, kezaliman. Kita berlindung kepada Allah dari kezaliman. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholat sebelum salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini yang kedua jemaah sekalian ya. Kita menjauhi bentuk-bentuk kezaliman sebelum masuknya Ramadan. Terutama kezaliman kepada diri sendiri. Karena orang yang sudah tidak merasakan bagaimana keburukan kezaliman, dalam artian ada sebagian orang yang sudah gandrung senang dengan kezaliman, maka bagaimana mungkin dia bisa menjaga dirinya dari tidak berbuat zalim kepada manusia, dirinya saja dia zalimi. Kemudian terakhir, setelah kita masuk di pembahasan inti, mari kita mengislah diri kita dari penyakit yang ketiga, yang juga sangat luar biasa dalam merusak diri manusia, merusak tujuan manusia. Apa itu? Cinta kepada dunia melebihi cinta kepada akhirat, cinta kepada makhluk yang melebihi cinta kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu Pak Bu ya, hati itu akan condong kepada siapa yang dia cintai. Kan gitu. Saya ulangi, hati condong kepada apa yang dicintai atau siapa yang dicintai. Ketika di hadapannya ada dua pilihan dan dia harus memilih salah satu dari dua itu, maka seseorang akan condong mengikuti yang mana? Yang dia cintai atau yang bagaimana? Pasti dia akan condong kepada yang paling dia cintai. Ketika dia harus memilih antara A atau B, tidak boleh dipilih dua-duanya misalnya, maka cenderung dia akan memilih yang paling dia cintai. Seorang diperhadapkan antara cinta dunia dan cinta akhirat. Ketika dunianya lebih dominan, maka dia akan tinggalkan cinta akhirat. Subhanallah. Dan ini banyak contoh-contoh di lapangan. Contoh sederhana yang paling real kita lihat. Ketika ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya itu ujian. Kita sedang bertransaksi. Kita sedang sibuk-sibuknya. Kita sedang menerima tamu. Kita sedang bagaimana? Yang mana yang kita dahulukan? Kita akan mendahulukan siapa yang paling kita cintai. Jika cinta kepada Allah, cinta kepada negeri akhirat, cinta kepada syariat Allah, cinta kepada perintah Allah lebih dominan, maka kita akan mengkondisikan diri untuk mendahulukan itu. Namun ketika bisnis kita anggap lebih penting, transaksi kita anggap lebih utama, hal-hal yang sifatnya duniawi lebih kita cintai, maka pasti kita akan mendahulukan apa yang paling kuat di dalam jiwa kita. Ini penting, itu penyakit. Dan itu Allah mencela orang-orang yang mengumpulkan harta dan lupa negeri akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke al-maqabir, ke kuburan, masuk ke dalam kuburan. Ini yang sekalian saya muliakan, hal-hal yang merusak jiwa, ketergantungan hati kepada selain Allah, kezaliman kepada makhluk, dan mengikuti hawa nafsu, lebih mencintai dunia daripada negeri akhirat. Ini yang harus dikondisikan hati sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Baik, jemaah sekalian, selamat dan saya muliakan, dan termasuk kemarin telah kita sebutkan di antara hal-hal yang harus kita
persiapkan diri menyongsong bulan suci Ramadan adalah persiapan ilmu yang terkait dengan ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan. Kita perkokoh lagi persoalan puasa, persoalan tarawih, persoalan ini, persoalan itu. Tapi kan kita maklumi bahwa ibadah spesial yang Allah hadirkan dalam bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa. Secara khusus Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan itu ibadah spesial di dalam bulan suci Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan seterusnya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa bila bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Baik, jemaah sekalian, saya langsung masuk saja di pembahasan kitab ini. Penulis berkata yang Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab beliau Manhajus Salikin, Kitabus Shiyam. Kitab yang membahas tentang puasa. Puasa secara bahasa memiliki makna al-imsak, menahan diri. Menahan diri yang dimaksud di sini kita lihat dari sisi definisi istilah adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Menahan diri dari makan, minum, jima' dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat, dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari terbitnya fajar shadiq masuk subuh, bukan imsaki Ramadan yang 10 menit sebelumnya masuk subuh, bukan itu dimaksud. Tapi mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sampai terbenamnya matahari. Tentunya disertai dengan niat. Niat untuk berpuasa. Kapan niat dilakukan? Di malam hari. Di malam hari, bukan di siang hari. Kata Nabi, siapa yang tidak berniat puasa di malam harinya sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk ibadah puasa wajib. Adapun ibadah sunnah boleh nanti di siang harinya kalau tidak sempat di malam harinya. Tapi kalau untuk ibadah wajib harus. Dan boleh menghadirkan dua niat. Yang pertama, niat dalam 1 bulan. 1 bulan penuh. Sejak malam pertama masuknya Ramadan setelah maghrib, boleh kita memasang niat berpuasa selama sebulan. Apa faedahnya? Kalau kita berniat sebulan penuh, kita sudah dapat pahala sebulan. Sekalipun umur kita tidak sampai 1 bulan di bulan Ramadan. Tapi kita sudah berniat sampai akhir, maka ini sudah satu keutamaan. Yang kedua, hendaknya berniat setiap malam. Hendaknya berniat setiap malam. Karena ibadah itu akan terputus dengan selesainya. Seperti sholat misalnya. Kalau sudah salah berarti selesai sholat subuh. Kita mau sholat subuh lagi, hadir dengan niat yang baru. Sama saat kita berbuka puasa, maka dianggap tuntas puasa kita pada hari itu. Maka di hari esoknya butuh niat yang baru. Maka lebih bagusnya dua-duanya dihadirkan. Niat sebulan penuh, baru berniat di setiap malamnya. Kapan? Sebelum subuh. Kapan mulainya? Setelah masuk maghrib. Berakhirnya sebelum masuk subuh. Oleh karena itu di sini juga rahasia hikmah kenapa ada makan sahur untuk memperbaharuinya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Baik, jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Dan telah kita maklumi bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Bahkan mereka mengatakan, siapa yang berpendapat bahwa puasa Ramadan tidak wajib, maka dia keluar dari area Islam. Karena ini termasuk ilmu yang bersifat daruri. Pasti tidak ada silang pendapat bahwa puasa Ramadan selama sebulan hukumnya wajib ain. Hukumnya wajib ain. Jemaah sekalian, Ramadan sebulan. Kemudian kita masuk pada pembahasan ketiga, yakni syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Ada syaratnya. Segala sesuatu ada syarat. Harus tegak syaratnya, baru sesuatu itu dianggap sah. Apa saja syaratnya? Kata beliau Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslim baligh akil qadir ala shaum. Nah, wajib berpuasa Ramadan bagi setiap muslim. Syaratnya dia harus muslim. Jadi kalau ada orang kafir berpuasa nggak sah. Saya masih ingat di kampung saya dulu. Ya ada guru-guru dari luar Islam, kalau masuk Ramadan ikut puasa. Ikut puasa juga. Apakah puasanya sah? Enggak sah. Kenapa dia tidak sah? Karena persyaratan ibadah puasa mesti muslim. Dan semua ibadah, mau sholat, mau zakat, mau apapun,
harus dibangun di atas landasan Islam. Tanpa iman, tanpa Islam tidak sah. Makanya diajak ya ayyuhalladzina amanu. Yang begitu, wahai orang-orang yang beriman. Dan juga Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, falunuhyihi hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi harus muslim. Kemudian yang kedua, balik. Dia balik, ya. Dia sudah berumur dewasa. Balik, ya Mas sekalian, serumah tidak sebelahkan. Apa ciri-ciri balik? Setidaknya ada 4. Ciri balik itu ada 4. Yang pertama telah berusia 15 tahun. Menurut hitungan Hijriah. 15 tahun. Itu satu. Tapi tidak paten 15 tahun. Bisa saja kurang. Maka disebut didatangkan ciri yang kedua. Maaf, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Meskipun usianya belum genap 15 tahun. Itu menjadi ciri baru, ciri tambahan. Walaupun belum genap 13 tahun. Yang ketiga, maaf, keluar ya air mani dengan syahwat. Karena syahwat, nah, baik karena mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Walaupun belum cukup 13 tahun. Kemudian yang keempat, mengalami haid jika dia wanita. Mengalami haid jika dia wanita. Inilah diantara tanda-tanda seseorang itu telah balik. Apa bedanya dengan umur mumayyiz? Mumayyiz artinya sudah bisa memisahkan antara baik dengan buruk. Misalnya orang tua suruh anaknya, nak pergi beli garam. Ya datang bawa fitsin, berarti belum mumayyiz dan dia tidak paham. Ya, dia belum tahu perintah. Disuruh beli fitsin, beli gula-gula. Kiranya fitsin itu gula-gula, belum paham dia. Artinya dia belum tahu perintah, ya, belum tahu makna perintah, belum bisa menjawab dengan tepat. Ini belum mumayyiz, ya. Tapi yang mumayyiz belum tentu balik. Mumayyiz belum tentu balik. Kemudian berikutnya qadir ala shaum, dia mampu untuk berpuasa dalam artian dia sehat. Oleh karena itu orang sakit tidak wajib berpuasa. Orang sakit tidak wajib berpuasa. Hanya saja orang sakit ini ada beberapa keadaan. Keadaan pertama sakit yang jika dia berpuasa bisa mengancam jiwanya. Ya. Kalau dia berpuasa terancam jiwanya. Kondisi seperti ini haram hukumnya berpuasa. Jangan bilang kalau ajal biar tidak puasa mati juga. Misalnya ya, shock parah ini, dia butuh diimpus. Ya, banyak darah keluar karena terjadi ini itu. Ya, mau diimpus, jangan saja impus. Ya nanti mati Pak, lebih baik mati. Biarlah saya mati, yang penting saya puasa. Ya kan, lebih baik saya mati karena berpuasa daripada mati juga. Dalam keadaan tidak berpuasa ini keliru. Maka orang yang sakit dalam kondisi terancam jiwanya hukumnya haram. Yang kedua, kondisi sakit yang jika dia berpuasa memberatkan dirinya. Tidak sampai terancam jiwanya, tapi akan memberatkan dirinya, memperlambat kesembuhan. Ya kan? Memperlambat kesembuhan, bisa menambah penyakit, yang ini juga terlarang. Tidak boleh juga. Dia tetap dianjurkan untuk berpuasa. Kondisi yang ketiga, kondisi di mana jika dia berpuasa tidak ngaruh. Dia masih sehat, masih mampu. Contoh apa? Flu, rematik atau apa ya? Sakit-sakit kepala ringan. Yang seperti ini tetap wajib berpuasa. Jangan dia beralasan saya sakit. Ya, padahal dia masih kuat. Dia masih bisa jalan keluar, masih bisa lari jogging pagi. Tidak bisa sakit Pak. Karena tidak puasa, sakit. Tapi kenapa jogging? Sudah saja ya. Makanya seperti ini tetap wajib dia berpuasa. Kondisi sakit seperti itu. Nah, kemudian termasuk dalam kategori di sini adalah orang yang seorang muslim tadi yang mendapat kewajiban puasa dalam keadaan mukim. Dalam keadaan mukim, tidak sedang safar. Tidak sedang berada di kampung orang. Jarak safar, jarak di mana seorang boleh berbuka puasa, tidak berpuasa maksudnya adalah ketika seorang boleh mengqasar salatnya. Boleh mengqasar salatnya. Ya, ada yang menghitung 80 sekian kilometer. Kalau baru masuk enggak Pak dari sini? Ada 80 kilo Pak baru. 100. Berarti orang yang ke baru sudah termasuk musafir, Pak. Ada dari baru di sini, Pak? Ada mau tadi katanya mau pergi melamar pagi ini, di mana Pak melamarnya Pak Haji? Di mana? Oh ya berarti di Sidrap termasuk safar.
Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, yang mana sebenarnya kampungku, Sidrap atau Makassar? Sehingga kalau pulang kampung berarti bukan safar, kalau saya di kampung atau di sini. Sekarang di mana kita tinggal? Di sini kita tinggal kok. Kalau di sini tinggal berarti kampung kita sekarang di sini, bukan di Sidrap. Sebagaimana Nabi setelah hijrah ke Madinah, ya kan? Walaupun tanah kelahirannya Makkah, tapi setelah hijrah ke Madinah kampungnya yang dianggap adalah Madinah. Kampung kita sekarang adalah Madinatul Makassar. Ya, Madinatul Makassar berada di Makassar. Ini kota atas sekarang, di mana kita punya rumah, beraktivitas, di situ anak kita lahir dan seterusnya. Nah, itu dah kampung kita sekarang. Jemaah sekalian, sehingga kita pulang kampung itu dianggap safar, jemaah sekalian. Safar kita. Ustaz, kalau sampai di kampung masa saya makan? Nah, orang tua saya nanti dia bilang apa ini? Jarang apa ini? Kenapa tidak puasa? Ya, ini orang safar dua keadaannya, jemaah. Jika keadaan orang yang safar ringan, muda, ya kan, Pak, maka dianjurkan berpuasa. Karena kalau kita bayar kali itu lebih sulit. Sendirian ki, ya kan? Mana lebih sulit Pak, berpuasa di Ramadan atau di luar Ramadan? Di luar Ramadan. Sehingga musafir yang kondisinya nyaman, tidak berat, maka dianjurkan dia berpuasa. Tapi kalau dia berbuka boleh tidak? Boleh saja. Tapi jangan dikasih lihat dia orang. Minta-minta tidak puasa, makan di tengah jalan. Iya, apa bikin gitu? Saya tidak puasa, saya musafir. Iya, kok kasih lihat dia anak-anak, kasih lihat orang lain, orang bisa prasangka buruk. Janganlah masuk di kamar sendirian, ya kan? Siapa sekalian? Nah, kemudian jika kondisi musafirnya berat, beraktivitas sangat banyak sehingga menguras banyak tenaga, waktu, pikiran, maka ketika dia berbuka itu jauh lebih bagus. Dilihat kondisinya dia saat dia safar. Baik, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, inilah beberapa syarat. Dan sebagai syarat tambahan, wanita khusus wanita ini tidak dalam keadaan haid maupun nifas. Berganti wanita sudah berpuasa, lalu kemudian datang haidnya menjelang buka puasa, maka puasanya satu batal. Tapi tinggal 1 menit Pak Ustaz. Ini nanggung Pak Ustaz. Ya kan? Nanggung ini. Tinggal 1 menit. Misalnya dia di pantai, paling mudah dia orang di pantai. Tinggal sedikit terbenam mataharinya, sedikit lagi. Tinggal sedikit terbenam yang sempurna, datang haid. Maka puasanya batal. Puasanya batal dan dia harus mengganti di kesempatan lain, di hari yang lainnya. Jauh sekalian sama dan semuanya, kemudian kita masuk lagi pada pembahasan bagaimana cara menetapkan masuknya Ramadan. Sudah kita singgung ya pada pertemuan sebelumnya. Bahwa ditetapkan masuknya Ramadan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan dengan cara yang lainnya. Dan melihat hilal di sini tentunya jemaah sekalian dengan menunggu ketetapan pengumuman dari penguasa di negeri di mana kita berada. Ini adalah pendapat yang lebih aman dan lebih mendekati kebenaran insyaallah taala. Baik kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang melihat hilal sendirian, maka dia tidak boleh berpuasa sendirian hingga persaksiannya diakui oleh pemerintah. Wewenang menetapkan masuknya Ramadan, bahkan termasuk hari raya Idul Fitri, ada Idul Adha, itu ada di tangan penguasa. Baik, kemudian kita masuk di bab yang keempat, pembahasan tentang wajibu ya tabitun niyat li siyamil fardi wa amman naflu fayajuzu bi niyatin minan nahar. Wajib menetapkan niat di malam harinya sebelum waktu subuh untuk pelaksanaan puasa wajib. Adapun untuk puasa sunnah diperbolehkan berniat di siang harinya. Riwayatnya sudah jelas. Kemudian kita masuk pada pembahasan siapa sajakah yang boleh tidak berpuasa dan cukup baginya membayar fidyah. Fidyah itu pengganti, ya kan? Fidyah itu ta'am miskin. Fidyah itu ta'am miskin. Siapakah yang boleh tidak berpuasa cukup bayar fidyah? 1, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, lemah fisiknya, laki-laki maupun perempuan, wanita maupun laki-laki yang sudah berumur uzur tapi masih sadar ya, bukan pikun, lain tua ya, beda. Ini tidak pikun, segar, masih segar tapi fisik sudah tidak segar lagi, nggak mampu sudah. Maka orang seperti ini cukup bayar fidyah, tidak perlu puasa dan tidak boleh digantikan oleh walinya untuk berpuasa.
cukup dia bayar fidyah. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau berumur senja, beliau sudah tidak mampu berpuasa, apa beliau lakukan? Di akhir Ramadan, beliau mengumpul 30 orang miskin, harus miskin. 30 orang miskin, lalu dikasih makan sampai kenyang. Ini bisa dilakukan. Langsung sekaligus. Bisa juga setiap hari yang ditinggalkan, kasih makan. Setiap hari tinggalkan, kasih makan. Makanannya harus makanan pokok, tidak boleh diuangkan. Jelas ayatnya. Makanan untuk miskin. Kalau dikasih uang nanti beli pulsa, kasih uang beli rokok, kasih uang hal-hal yang lain. Ini bisa lari kemana-mana. Tapi kalau makanan, insya Allah. Makanan ini bisa makanan mentah, bisa makanan jadi. Kalau makanan mentah, ukurannya 1,5 kg. Boleh ditambah untuk lauk pauk. Tapi lebih praktisnya makanan jadi. Seperti yang dilakukan tadi, Anas bin Malik. Dibuat kenyang orang. Nah, kemudian berikutnya, yang boleh bayar fidyah adalah orang yang sakit dan tidak diharapkan lagi sembuhnya. Sakit menahun sudah, sulit sembuhnya. Ini penyakitnya sudah terakhir kalinya. Ya, tapi dia masih sehat. Maka yang seperti ini bayar fidyah, tidak perlu bayar qada dan tidak perlu digantikan oleh walinya. Kemudian, ya sekalian, Ramadan saya muliakan. Pertanyaannya adalah orang yang pikun. Orang yang pikun sudah pikun, luar-luar. Bagaimana dengan kewajiban puasa? Tidak mungkin dia puasa. Apakah harus bayar fidyah atau tidak? Orang yang pikun bayar fidyah atau tidak? Tidak bayar apa-apa. Karena disamakan dengan orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal tidak ada hukum baginya. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak ada kewajiban bersamanya. Maka orang yang pikun tidak perlu bayar fidyah dan tidak ada qada puasa baginya. Baik, jamaah hormati dan semuliakan. Sekarang bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Ya, wanita hamil dan menyusui, bayar fidyah atau bayar qada? Di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, dan ini pendapatnya adalah pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wanita hamil dan menyusui disamakan dengan orang tua yang tidak mampu berpuasa lagi, sehingga mereka cukup bayar fidyah dan tidak perlu bayar qada. Ini pendapat beliau. Wanita hamil dan menyusui tidak perlu bayar qada, cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Ini kata beliau. Tapi apakah setiap orang yang hamil dan menyusui tidak puasa? Tunggu dulu. Orang yang hamil, wanita yang hamil dan menyusui, dia tetap berusaha puasa. Dia nggak karena sementa-menta dia hamil, dia menyusui langsung dia tidak puasa. Dia puasa dulu. Karena ada sebagian wanita yang kuat fisiknya. Ada, alhamdulillah. Termasuk misalnya istri saya di rumah, sekarang baru 11 anaknya, itu mampu dia puasa. Walaupun dia hamil, dia menyusui mampu. Dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hilang air ASI, dia juga kuat puasanya. Jadi dia juga tidak ada masalah. Maka kondisi begini dia tetap berpuasa. Dia tetap berpuasa dulu. Kecuali kalau di tengah-tengah puasanya, kenapa ini? Langsung tidak nyaman, langsung keluar keringat dingin, langsung air ASI-nya berhenti. Kalau begini ada yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan dirinya, atau dikhawatirkan anaknya sedang dia susui, atau dikhawatirkan janinnya yang sedang dia kandung. Jika kondisi seperti ini dan kuat dugaan kuatnya ayah, maka boleh dia berbuka. Nah, pendapat yang pertama tadi apa? Cukup bayar fidyah, tidak perlu bayar qada. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wanita yang hamil dan menyusui itu diserupakan, dikiaskan, dianalogikan kemana? Ke orang yang sakit yang akan sembuh. Tapi orang sakit dan sembuh apa yang dilakukan? Dia sedang sakit nih, tapi berpeluang sembuh, ya kan? Berpeluang sembuh. Apakah orang yang sakit begini bayar fidyah atau bayar qada? Ya mas kalian, sakit ki, tapi mungkin dia sembuh. Sakit demam keras, mungkin sepekan, lalu dia sembuh. Apakah selama sepekan dia sakit, dia bayar fidyah atau bayar qada? Ya? Ada duanya. Yang benar adalah membayar qada, tidak bayar fidyah. Nih, jangan mentang-mentang sakit lalu fidyah. Sakit fidyah, enggak benar itu. Yang benar orang sakit bayar qada, bukan
bukan fidyah. Sama dengan musafir. Oh, ya kan? Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Ya, barang siapa yang sakit atau ada safar, maka dia menghitung sejumlah hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain, dia ganti. Maka disamakan safar dengan orang yang sakit. Mengqada bukan bayar fidyah. Nah, wanita hamil dan menyusui dianggap seperti itu. Seolah-olah ketika dia hamil atau ketika dia menyusui dia sakit. Ketika dia letakkan kandungannya, lahirnya anaknya, berarti dia kembali sembuh. Karena dia dianalogikan ke orang yang sakit yang memungkinkan sembuhnya, maka wanita yang hamil dan menyusui tetap bayar qada, bukan bayar fidyah. Karena dikiaskan ke situ. Ya kan? Maka yang mana ini? Bagaimana kondisinya? Dilihat keadaan setiap orang. Ada sebagian wanita yang setiap tahunnya keadaannya itu kalau bukan hamil menyusui, baru 3 bulan lahir anaknya ada misi-misinya. Ya kan? Baru 5 bulan anaknya lagi lahir, ya ada misi. Nah, ya kan? Mengandung lagi. Keadaannya seperti itu dan kondisinya dia lemah. Maka wanita seperti ini ya bisa diambil wallahu a'lam fatwanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi untuk kehati-hatian, terutama wanita-wanita yang jaraknya juga ada, dia bisa jarak waktu mengandung, lahir dan seterusnya, maka tetap dia membayar qada itu lebih bagus. Silakan dia kondisikan hari ini sekali, bulan ini 2 kali dia ganti, bulan depan lagi berapa hari ditinggalkan dia ganti lagi, dia kondisikan dirinya. Ini hal yang lebih hati-hati, wallahu a'lam bishawab. Ya sekalian, hormati dan muliakan, mungkin ini yang sempat kita sampaikan. Banyak pembahasan terkait dengan sunnah-sunnahnya, hal-hal yang mesti ditinggalkan ketika orang berpuasa jemaah. Nah, ada amalan-amalan, ada keadaan-keadaan yang jika kita terjatuh ke dalamnya puasanya batal. Seperti sengaja makan, sengaja minum. Kalau orang yang lupa bahwa dia sedang puasa, dia makan, dia minum, dia lakukan pembatal lainnya, maka puasanya tidak sah dan dia lanjutkan puasanya. Jangan sementara makan ada di mulut, dia bilang tak kalah puasa, selesaikan saja mungkin karena saya lupa tadi, maka ini batal, ya kan? Sudah makan enaknya makan, sementara asyik-asyiknya teringat isya puasa, enggak apa-apa, puasa selesaikan di piring di batal. Kali dia harus segera berhenti dan dia lanjutkan puasanya. Kan seperti itu ya, sekalian. Ada juga amalan-amalan yang harus dihindari, wajib dihindari. Apa itu? Amalan-amalan yang jika dikerjakan puasanya sah tapi batal pahalanya. Ini yang berat. Bapak Ibu, ini yang berat. Mungkin sebagian orang, bukan sebagian, insyaallah semua kaum muslimin mampu menjaga dari batal puasa, seperti makan, minum, jima siang hari atau membatal lain, mampu dia tinggalkan. Tapi banyak orang tidak sadar, dia tidak mampu meninggalkan hal-hal yang jika dia lakukan batal pahala puasanya. Batal pahala puasa. Apa itu? Menjaga lisan. Banyak orang tidak mampu menjaga dusta, adu domba, menggibai orang, ceritai orang, memfitnah orang. Dia tidak sadar bahwa perbuatan-perbuatan ini bisa menggugurkan pahala puasa Ramadan. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini apa yang sama kita sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, diberi ilmu bermanfaat, amal yang diterima, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan aja. Waalaikumsalam. Biasa juga jadi bahan diskusi yang mana dahulu ada penjelasan selanjutnya dengan bahasa sawah. Baik. Terbatas. Baik. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Manakah yang didahulukan, bayar qada atau puasa Syawal? Puasa Syawal terbatas waktunya, qada panjang. Dalam hal ini Pak, ada silang pendapat. Dilihat kondisinya. Kalau kalanya hanya 1, 2, kalau puasanya hanya 1, 2, maka digantikan dulu puasa wajibnya. Dan hadisnya jelas. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia susul dengan puasa 6 hari bulan Syawal,
maka seperti orang yang berpuasa sebulan penuh. Kalau kalanya sedikit, kalau kalanya banyak sekali, dan khawatirnya justru lewat luput Syawal, maka tidak mengapa baginya mendahulukan Syawal. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau seorang sibuk, saking sibuknya mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan, beliau nanti berkesempatan mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Bayangkan. Kan puasa pasti perempuan pada umumnya pasti ada halangannya, kan? Beliau hanya berkesempatan mengganti qadanya di bulan Sya'ban. Ya, dan boleh jadi beliau puasa Syawal. Ya kan? Sementara ada puasa qada yang belum ditunaikan kecuali di bulan Sya'ban. Nah, cuma itu tadi, lebih afdal, lebih bagus kalau dahulukan yang wajib lalu yang sunnah. Tapi karena Allah memberikan kelonggaran, membayar yang wajib ada 11 bulan, sementara bayar Sya'ban berpuasa Syawal hanya ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan setelahnya, maka dari sini diberikan keringanan oleh sebagian ulama, boleh saja dia berpuasa Sya'ban kalau tidak memungkinkan puasa Syawal, kalau belum memungkinkan untuk mengqada puasanya. Seperti itu. Tapi kalau dia bisa mengaturnya, dia qada dulu, dia tuntaskan, baru Syawalnya tidak luput, maka itu yang terbagus, itu yang paling bagus, Pak. Kalau dia dahulukan yang wajib dulu, baru dia sempurnakan yang sunnah. Artinya dalam perkara ini al-amru wasi', urusannya luas dan tidak perlu dipermasalahkan. Yang jadi masalah kalau tidak berpuasa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Silakan, Pak. Ya. Misalkan ini 3 hari dalam puasa, apakah membayar fidyahnya itu jumlah besaran uangnya atau apa kayak makan berapa orang Baik, terima kasih banyak. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa fidyah itu harus bentuk makanan pokok. Fidyah itu ta'am miskin. Jadi fidyah namanya fidyah apa itu? Ta'am miskin. Makanan. Harus berupa makanan untuk orang miskin. Makanannya boleh mentah, boleh jadi. Makanan jadi. Kalau dia minta Pak 1,5 kg makanan pokok, beras misalnya. Dan dianjurkan para ulama ditambahkan untuk lauk. Anjuran. Tidak wajib. Karena pokok tadi yang 1,5 kg itu sudah mencukupi. Atau makanan jadi sekali makan. Sekarang kan ada yang macam-macam, ada nasi padang, ada nasi nasi bungkus, ya kan? Nah, itu sudah mencukupi untuk orang miskin. Tidak boleh orang kaya. Dan tidak diuangkan. Tidak boleh diuangkan, Pak. Ada sebagian orang tidak bayar dengan cara bayar pakai uang. Nanti kalau diuangkan, Pak, tidak jadi makanan. Ini Pak ya, saya punya banyak. Kalau 30 hari kan lumayan. Dikasih uang, dia tidak pakai beli makanan. Ini kan pakai jajan, pakai beli pulsa, pakai beli, sebagian orang mungkin malah rokok, jatuh. Seperti ini itu yang dihindari. Nah, begitu Pak. Berapa orang? 1 orang. 1 hari 1 orang. Karena 1 orang jadi, saya sendiri jadi tidak puasa, maka kadarnya untuk 1 orang saja. Nah, boleh ke orang yang sama di setiap harinya? Ini hari saya tidak puasa. Hari ini saya bayar. Boleh orang yang sama. Boleh orang yang sama. Ya, besok itu lagi dikasih, besok itu lagi dikasih. Bisa saja. Karena setiap hari orang juga makan. Seperti itu. Ya wallahu a'lam. Iya, 1 orang, tapi kalau 30 orang langsung Pak, tidak mungkin kan 1 orang makan 30 porsi. Ya kan? Berarti 30 orang. Jadi kalau makanan jadi Pak, tapi kalau makanan jadi mau sekaligus, maka 30 orang didatangkan. Tapi kalau hari-hari kasih itu tidak mesti 30 orang. Hari ini saya tidak puasa, hari ini saya bayar ke orang yang sama, besok dia lagi, boleh saja. Tapi kalau dikumpul langsung orang 30 porsi ini Pak, 30 nasi kotak, masa 1 orang yang mau makan, ya kan? Maka di 1 orang 1 nasi kotak misalnya. Berarti 30 orang. Itu Pak Di. Wallahu a'lam bishawab. Bisa orang yang sama misalnya.
Iya bisa. Tiap hari bisa nih, bisa orang yang sama. Besok dikasih lagi dia, besok malam kasih lagi. Seperti itu. Dan dikasih ketika sedang tidak berpuasa, ya kan? Atau orang sakit, orang miskinnya orang miskin dan sakit. Tidak bisa juga makan maksimal orang kalau sakit ya. Pokoknya dikasih orang makan sampai puas. Harus kenyang ya. Ya sampai kadar makanannya tidak cukup untuk dia dibuat kenyang. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Atau ada musafir yang miskin. Orang musafir tidak puasa kan? Berarti boleh dikasih siangnya. Ini makanan untuk kamu, ya. Kalau tidak puasa dan dia miskin, bisa kena tegur. Nah, cukup ya, insyaallah. Ya, yang terakhir. Oke, barakallahu fiik. Ini ada penjelasan para ulama, orang yang meninggalkan kewajiban tanpa ada uzur, maka akibat dari dosa besar ini tidak bisa dia ganti. Tidak boleh dia ganti. Tidak dikasih kesempatan mengganti karena besarnya dosa itu. Kenapa? Karena itu akan berpeluang orang untuk menyia-nyiakan ibadah. Misalnya, ini masuk waktu subuh, jangan bisa jadi ganti nanti, ya kan? Nanti besok saya sholat subuh 2 kali, ya kan? Maka ini syariat tidak memberi jalan untuk mengganti sebagai bentuk hukuman atasnya betapa besarnya dosa ini sampai tidak bisa diganti. Dia hanya bisa diganti dengan taubat. Saya pernah sholat di satu masjid, sholat tarawih. Saya ceramah, dia sholat terus. Dan itu tidak satu orang, terganggu betul kita. Kita sepanjang ceramah dia sholat sunnah. Menurut saya sholat sunnah. Setelah selesai tarawih saya tanya, itu tadi orang-orang yang sholat apa lagi itu? Kok kita ceramah dia sholat? Oh, mengganti sholatnya itu. Yang selama 11 bulan dia pikir, dia ingat saya tidak sholat subuh 10 kali, saya tidak sholat duhur sekian kali, dia ganti sekarang biar diceramah dia qada sholatnya. Ini tidak benar, Pak. Rapel lah, betul dia rapel. Maka itu tidak benar. Jadi yang dia lakukan adalah taubatan nasuha, ya. Tidak kemudian diulang. Apa yang dia harus lakukan selain dari taubat? Memperbanyak ibadah sunnah. Kalau puasa banyak ditinggalkan, dia perbanyak puasa sunnahnya. Kalau sholat selama mudahnya banyak ditinggalkan, dia perbanyak sholat sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada Allah ya. Alhamdulillah. Yeah.